Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat hijrah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul di tengah para sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim. Semoga Allah meridai mereka. Umar bin Khattab mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami duduk di tengah Rasulullah alaihi wasallam. Ketika para sahabat berkumpul di tengah Rasulullah alaihi wasallam, datanglah seorang pria yang tidak dikenal. Menggunakan pakaian yang sangat putih, memiliki rambut yang sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah seorang musafir. Akan tetapi, tidak ada di antara para sahabat yang mengenal dirinya. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan mendekat ke arah Rasulullah SAW. Semakin mendekat dan mendudukkan posisinya di hadapan Rasulullah SAW. Orang tersebut menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaklah menempatkan dirinya sedekat mungkin dengan gurunya. Tidak sebagaimana yang kita dapatkan di tengah masyarakat kita. Gurunya berdiri di tengah dari sebuah masjid. Orang yang belajar duduk mengitari di samping-samping dinding. Bersandar pada dinding. Dan itu bukan bagian dari adab bagi seorang penuntut ilmu. Orang tersebut datang menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Dengan mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait an istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berangkat ke tanah suci, ke kota Mekah untuk menunaikan haji jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Kemudian pria tersebut mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Maka mendengar perkataan tersebut, para sahabat terheran-heran. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya dan dia yang membenarkan. Kemudian pria tersebut menanyakan pertanyaan kedua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku apakah itu iman. Maka Rasulullah menjawabnya dengan mengatakan, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab yang sudah Allah turunkan. Wa rusulihi, engkau beriman kepada para nabi yang telah Allah utus. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari pembalasan. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman dengan takdir yang sudah Allah tuliskan, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Shadaqta." Kemudian pria tersebut menanyakan pertanyaan ketiga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, "Anta budallah." Engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarah. Sepertinya engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika seandainya engkau tidak melihat Allah,
maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau perbuat. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penggalan hadis yang sangat panjang ini, ada sebuah faedah penting yang bisa kita selami dan kita pelajari. Di sini kita diajarkan bahwa sesungguhnya dalam Islam ada tingkatan bagi seorang muslim dalam kehidupannya. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, dan ada tingkatan ihsan. Tidak semua orang yang berislam dia otomatis sudah beriman. Tidak semua orang yang beriman dia sudah mencapai derajat ihsan. Maka lihatlah sampai derajat manakah diri kita. Yang pertama adalah derajat Islam. Ketika kita berislam dengan cara bersyahadat bahwa asyhadu an la ilaha illallah, kita mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui bahwa hanya Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa risalah akhir zaman. Sampai akhir zaman nanti, risalah Rasulullah SAW adalah risalah bagi seluruh umat manusia. Kita dikatakan berislam kalau kita sudah menegakkan salat. Kita dikatakan sudah berislam kalau kita sudah membayar zakat yang Allah wajibkan. Kita sudah dikatakan berislam kalau kita sudah berpuasa Ramadan. Dan kita dikatakan berislam kalau kita punya harta dan kita luangkan harta kita untuk berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Setelah 5 hal ini sudah terkumpul pada diri kita, barulah kita naik ke derajat iman. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita memahami hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Kita beriman kepada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan. Kita beriman kepada para malaikat yang Allah utus. Kita beriman kepada para rasul yang sudah Allah utus. Kita beriman kepada akan datangnya hari pembalasan. Semua apa yang sudah kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman dengan seluruh takdir yang sudah Allah tetapkan. Jikalau hal ini sudah terkumpul pada diri kita, maka kita sudah bisa masuk ke derajat ihsan. Ketika seseorang beribadah dengan penuh totalitas. Ketika seseorang sudah menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara totalitas kita beribadah kepada Allah, sehingga ibadah kita menghasilkan suatu perasaan khauf, takut kepada Allah. Sehingga takutnya kita membuat kita meninggalkan setiap peluang maksiat yang ada di depan mata kita. Sehingga ketika kita totalitas dalam ibadah, membuat muncul yang namanya perasaan roja. Kita berharap hanya kepada Allah. Tidak lagi berharap kepada materi. Tidak lagi berharap kepada dunia. Tidak lagi berharap pada seseorang. Tetapi hanya bersandar. Hanya menyandarkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang sudah totalitas dalam beribadah, maka dia hanya mencintai karena Allah. Dan itu semua karena disadarkan. Dan itu semua disandarkan karena cinta dia yang begitu totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah mencapai derajat ihsan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahala yang sangat besar untuk orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tempat yang terbaik dan terindah untuk orang tersebut. Dan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derajat yang tertinggi di sisinya. Dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki derajat ihsan, untuk bisa beribadah kepada Allah secara totalitas, dengan penuh rasa takut,
dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa pengharapan dan penyandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.